Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 210306020 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melaksanakan video praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Yang pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar dikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah. Karena darah mengandung sistem dapar asam dikarbonat dan garam dikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, yaitu pH-nya 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat, yaitu 20:1. Lalu selanjutnya nomor 2, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 ini di alveoli, lalu transportasi O2 dari alveoli ke jaringan ke sini, lalu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Nih. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan, PO2 dan PCO2, transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, O2 terikat hemoglobin HbO02, transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, asam karbonat larut dalam plasma sedikit, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb 20%, garam bikarbonat 70%. Lalu yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. 3. Membentuk amonia NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai. Lalu kedua, jelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan. Di mana air dibedakan menjadi 2, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Lalu fungsi air juga sebagai pertama sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada dalam tubuh. 2. Sebagai pembantu proses pencernaan seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis yaitu sukrosa. Lalu air sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antara tulang. Lalu air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Yang terakhir, air sebagai pengangkut berbagai zat, pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Ketiga, jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Yang pertama, berasal dari air minum dengan memberikan minuman kepada ternak sehari-hari sekali apabila ternak merasa kehausan. Lalu ada air yang pada makanan, di mana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Lalu yang terakhir ada air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di tubuh. 4. Jelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu rangsum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kg kalori energi metabolik adalah pada tablet terdapat zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasi nya sebesar 60 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kg kalori. Dan air metabolik per 100 kg kalori energi metabolismenya yaitu sebesar 15. Selanjutnya, protein besar air metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kg kalori. Dan air metabolik per 100 kg kalori energi metabolisme yaitu sebesar 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kg kalori, serta air metabolik per 100 kg kalori energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kcal. Selanjutnya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9, hasilnya 180 kg kalori. Dan 50 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kcal, dijumlahkan jadi 440 kcal.
Jadi jika 40 KKL itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 KKL, energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 KKL. Jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 KKL pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 KKL. Energi metabolis pada lemak sebesar 11,1 yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapat 1 KKL. Jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya adalah 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 220 KKL yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 KKL. Energi metabolis yang berasal dari karbohidrat 15 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 KKL sehingga didapat 220 KKL dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Metabolik semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 KKL maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Lalu yang kelima, faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Hilangnya air melalui kulit pada mamalia melepaskan panan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi, sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolis protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. 4. Saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.